Balik lagi bersama gua Rodi dan gua lagi di booth-nya MSI dan memang ada beberapa yang menarik. Yang pertama tuh ada VGA-nya yang kemarin tuh menggunakan air cooling biasa. Sekarang tuh disulap menjadi water cooling dengan desain yang sama, ukuran yang sama. Terus ada beberapa lagi yang lain yang menarik-menarik kayak monitornya yang OLED semua. Pokoknya banyak banget. Kalian ikutin aja karena buat kalian yang para entusias banget di bidang desktop PC, kalian tuh harus ngikutin banget barang-barang baru dari MSI ini. Let's go. Nah, kali ini kita pindah ke bagian komponen-komponen yang ada di desktop PC. Pertama kita bahas power supply dulu nih yang baru-baru di bootnya MSI. Yang pertama tuh yang kita bahas yaitu MPG A1200GS PCIe 5. Nah, ini sebenarnya tuh yang barunya itu tuh ada di kapasitornya mungkin. Terus sertifikasinya ini udah 80 plus gold dan untuk VGA sendiri kalian tuh bisa pasangin 2 VGA yang menggunakan ATX 3.1 dan kalau misalnya pakai VGA yang biasa yang masih pakai 8 pin gitu, itu kalian bisa gunain 3 VGA di power supply ini. Dan sekarang pindah ke MEG AI 1600T PCIe 5. Oke, yang berbeda di sini mungkin komponen-komponen yang dipilihnya tuh pasti top notch semua di sini karena PSU ini sudah menggunakan 80 plus titanium dan di sini MOSFET-nya sendiri menggunakan SiC yang katanya diklaim ini bisa membuat power supply ini menjadi lebih efisien lagi dari sisi konversi AC to DC. Terus karena dia 80 plus titanium, pastinya dia masuk kategori MEG atau yang high end-nya. Dan di sini sudah ada RGB tentunya yang bisa kalian atur-atur melalui MSI Center dan ada juga MSI Exclusive Software yang udah integrated juga di sini dan kalian tuh bisa memonitor kalian tuh penggunaan daya kayak daya 12 voltnya, 5 voltnya, atau 3,3 voltnya itu berapa, kalian tuh bisa monitoring semua di aplikasinya. Nah, setelah kita bahas power supply, kita bahas coolingnya nih, yang baru doang. Tapi nah, di sini di depan gua tuh ada MPG Core Liquid P Series. Dan ini nih cukup unik aja dari sisi coolingnya. Coolingnya sendiri nih udah ada layarnya 4,3 inch IPS panel yang bukan cuman stay doang di sini, bukan cuman still doang, tapi dia tuh bisa di-rotate sampai 270-an derajat di-rotate tuh. Jadi bisa kayak gini. Layar itu bisa di-rotate. Oke. Nah, dari sisi fan sendiri bisa kalian lihat sini tuh kalau kalian lihat dari pinggirnya nggak ada kayak kepecah-pecah gitu loh. Nah, ini karena di dalam paket pembelian itu udah pre-installed radiator fan and bracket. Nah, maksudnya fan-nya tuh udah include semua, langsung ketempel kayak gini. Terus dari sisi bracketnya juga kali ini tuh udah nyatu jadi satu. Dia udah pakai universal, jadi kalian tempel ke mobo mana aja, soket apa aja, kalian tuh tetap bisa masukinnya. Nah, mungkin buat yang mau detailnya bisa gue liatin di sini. Jadi yang ada nanti di paket penjualannya pasti ada bracket ini yang jadi satu. Ini universal bracket, terus ada screwdrivernya, terus ada untuk yang nyambung ke backplate-nya. Ini. Kalau ini cukup spesial karena prosesornya itu belum rilis di market, tapi mobonya tuh udah diliatin kayak gimana mobonya. Dan di sini udah ada Pro X870p Wi-Fi dan MEG X870 Tomahawk Wi-Fi, yang artinya ini untuk Ryzen 9000 series. Tapi apakah bisa digunakan sama Ryzen 8000 dan 7000 series? Tentu bisa karena dia udah backward compatible karena memang AMD ini setiap ada CPU baru nggak langsung ganti soket juga. Kalau misalnya ini bisa pasang 8000 dan 7000 series, terus apa bedanya dengan chipset lama? Nah, bedanya sebenarnya di sini lebih ke kayak dia storage-nya udah menggunakan PCIe Gen 5. Terus dari sisi connectivity-nya di sini sudah pakai 5G LAN dan sudah Wi-Fi 7. Nah, kalau misalnya tadi cooling yang P-Series kemahalan, sekarang ada MEG Core Liquid yang E-Series. Ini harusnya lebih murah. Nah, yang berbeda di sini pastinya dari bloknya sini dan fan-nya. Kalau fan-nya masih seperti biasa, kita harus install satu-satu dan screw satu-satu. Terus dari pump-nya juga nggak ada LED panel atau LCD panel apapun, tapi yang sama dia tuh sudah menggunakan universal bracket untuk atasnya. Jadi kalian tuh nggak perlu ragu kalau bracketnya bakal hilang-hilangan. Nah, mobo yang nggak kalah keren di sini ada MSI Z790 Project Zero Plus yang ada tambahan codename-nya lagi di belakangnya, CAM 2. Kenapa pakai CAM 2? Karena dia nggak menggunakan slot DDR5 seperti biasa. Dia tuh udah menggunakan memori tipe CAM 2. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, memorinya tuh ada di sini nempel kayak gini. Dan memori kayak gini tentunya ya kita pasti semua sepakat lah. Kalau misalnya ada cooler kayak gini pasti lebih enak dingininnya
dan transfer heatnya tuh lebih baik. Kapasitas sendiri itu udah up to 128 GB dual channel, udah bisa juga di sini. Dan pastinya dia sudah menggunakan flat design modul. Jadi untuk instalasi juga lebih gampang tentunya. Nah, di depan gua sekarang udah ada monitor MEG 321 URX QD LED. Nah, sebenarnya monitor ini mirip-mirip sama monitor tahun lalu yang kita bahas, yaitu MPG 321 URX. Kalau ini yang seri MEG-nya. Kalau dari sisi fitur sendiri sebenarnya masih sama-sama, fiturnya masih ada OLED care-nya yang langsung ada di monitornya. Jadi kalau misalnya ada gambar yang still gitu tuh dia bakal akan refresh biar panelnya ini biar tahan lama gitu, nggak cepat burn in. Terus dari sisi untuk cheating dalam tanda kutip, nah ini ada juga di sini. Jadi kalau misalnya ada musuh dia akan ngasih tahu dari sisi monitornya, nggak perlu lagi fitur-fitur dari PC kita cukup pakai fitur yang ada dalam monitornya. Terus yang sama lagi dari seri MPG-nya yaitu adalah health bar. Nah di sini ini udah ada health bar, jadi kita tuh bisa tahu lah darah kita tuh seberapa banyak. Nah kalau di sini MAG 321 UP QD OLED. Nah kalau QD OLED-nya sendiri ini kalau misalnya kalian lihat semua di sini itu tuh adalah powered by Samsung Display. Jadi dia kerjasama sama Samsung Display yang kita tahu nih panel-panel Samsung tuh emang keren-keren aja untuk OLED-nya. Tapi walaupun sama-sama OLED kayak yang 321 URX tadi, sebenarnya ini beda dari sisi refresh rate-nya. Kalau refresh rate yang ini cuman 165 Hz dan nggak ada fitur AI apapun, tapi tetap ada fitur OLED care-nya. Ya, karena fitur OLED care itu sangat penting di sebuah panel OLED. Masih bersama monitor, kali ini di depan gua udah ada Pro MP271 AP-E2 dan Pro MP252E2. Kalau dari sisi namanya sendiri sih sebenarnya masuk ke Pro Series ya. Cuman kalau misalnya kita lihat perbedaannya, spesifikasinya itu mirip-mirip. Yang ini 27 inch, yang ini 24,5 inch. Kalau untuk refresh rate itu sama-sama menggunakan 120 Hz. Dan dua-duanya ini sudah ada fitur MSI Link Support. Jadi kalau misalnya kalian konekin ke mini PC, kalau misalnya kalian nyalain monitornya, otomatis PC-nya itu akan nyala. Jadi dua-duanya itu akan nyala barengan. Keren kan? Nah, bedanya lagi apa? Nah kalau misalnya dilihat dari stand-nya itu jelas beda di sini. Kalau kakinya mirip, tapi stand-nya ini nggak bisa di-adjust yang untuk 24 inch-nya. Tapi kalau untuk yang 27 inch-nya, ini bisa di-adjust. Tuh, dan dia sudah ada webcam yang resolusi 1920x1080 dan udah ada mikrofonnya juga. Terus yang buat beda lagi adalah di stand belakangnya ini kita bisa naruh untuk MSI mini PC. Nah, kalau di depan gua ini ada monitor yang keren banget untuk content creator atau untuk di office. Cuman kalau di office kerjanya akuntansi kayaknya kekerenan pakai monitor ini. Nah, monitor ini masuk dalam kategori smart monitor. Nah, namanya itu MSI Modern MD27 UPWS. Terus resolusinya juga sendiri udah 4K 60 Hz. Kalau untuk respon time-nya 4 millisecond gray to gray. Di dalamnya udah ada built-in Chromecast. Jadi misalnya kalau kalian mau mirroring konten yang ada di dalam smartphone kalian tuh bisa gunain Chromecast-nya. Dan dari sisi warnanya sendiri udah punya kedalaman warna itu 10 bit dan untuk color gambutnya 99% di CP3, 95% Adobe RGB. Makanya gue bilang tadi ini cocok banget untuk content creator. Nah, sekarang kita pindah ke bagian VGA dan yang menarik di sini adalah ada MSI RTX 4080 Super 16 GB Expert Fusion. Sebenarnya Expert ini dari tahun lalu tuh udah ada, tapi Expert ditambah kata Fusion jadinya dia ada water cooling di dalamnya dengan body yang sama kayak tahun lalu, yang Expert tahun lalu. Dan untuk water coolingnya sendiri di sini emang nggak ada informasi dari pumpnya seperti apa, terus dari radiatornya seperti berapa, pakai ukuran berapa. Yang pasti dipakai ukuran yang sesuai dengan bodinya. Dan sama halnya kayak 4090 yang versi MSI 4090 Supreme itu ditambahin kata-kata Fusion dan di dalamnya itu ditambah water cooling. Jadi semua yang belakangnya ada Fusion ditambahin water cooling sekarang. Dan di sini bedanya sama yang 4080 kayak radiator yang jauh lebih panjang dan lebih besar. Kenapa lebih gede? Karena harusnya 4090 itu punya TDP yang jauh lebih tinggi, punya power draw yang lebih tinggi sehingga panas yang dihasilkan pastinya lebih tinggi lagi. Dan di 4090-nya ini dia menggunakan low profile pump. Kenapa alasannya menggunakan low profile pump? Karena dia tuh nggak mau ganggu airflow yang ada di dalamnya. Karena memang harus tipis biar airflow di dalamnya itu bisa teratur dan buang panasnya dengan maksimal. Oke, sekarang di depan gua sudah ada keyboard Strike Pro Wireless. Nah, kalau ini keyboard gaming MSI yang tentunya menggunakan mechanical switch yang kalau gua rasa sih emang enak banget, dia nggak terlalu clicky
Terus dia tuh udah menggunakan die-sub PBT keycaps yang pastinya hot swappable, jadi kalian tuh bisa ganti switchnya. Dan untuk connectivity yang sendiri di sini bisa menggunakan remote, kalian bisa menggunakan wireless, kalian bisa menggunakan bluetooth, kalian bisa menggunakan kabel. Nah, kalau untuk tombol multimedianya, di sini sudah ada scroll wheel untuk volume, terus ada dedicated multimedia button juga di sini. Masih berkutat dengan gaming gears. Di depan gua ada Force Pro wireless, ini stick wireless, stick gaming. Nah, menurut gua ini salah satu inovasi lah dari sisi joystick ya untuk gaming. Dan gua sebutin di fitur nih. Dari triggernya sendiri ini ada 3 level di sini di belakangnya. Jadi kalau misalnya kalau kalian gak suka yang dalam banget, kalian tuh bisa taruh ke angka 1 di sini. Jadi dia tuh cuma dikit doang. Tapi kalau kalian mau yang dalam banget, kalian tinggal pindahin ke posisi 3 tuh. Dan dua triggernya tuh udah dapat 3 level trigger. Terus di sisi lain dia tuh punya modul thumbstick sendiri yang bisa diganti-ganti. Ini juga bisa dicopot depannya kalau kalian mau cat-cat gitu kan. Nah, ini bisa dicopot dua-duanya. Dan tombol di belakangnya ini semua bisa di custom sesuai dengan kemauan kita. Ini kayak makro lah. Mungkin kalian tekan tombol ini, kalian langsung buka Chrome. Tinggal kalian custom aja. Nah, terus untuk connectivity-nya juga sekarang di sini udah ada 3, udah ada kabel, ada Bluetooth dan ada wireless. Dan informasi tambahan juga buat kalian, Xbox cuman bisa pakai wire atau kabelnya. Wireless atau Bluetooth dia nggak bisa. Oke? Nah, kalau untuk battery life-nya sendiri, diklaim sama MSI sendiri, ini udah 40 jam. Nah, kalau untuk dari sisi storage sendiri, ini ada SSD MSI Spectrum M560 yang PCIe 5.0, yang pastinya lumayan kenceng lah. Kalau untuk speed write dan read-nya mungkin ada di sekitaran 10.000 MB per second, dan itu lumayan tinggi. Terus yang baru lagi tuh, dia tuh ada ini nih kayak MagSafe, tapi bukan MagSafe, ini adalah data Mag 40 Gbps atau 20 Gbps. Dan variannya sendiri itu ada 1 TB, 2 TB, 4 TB dari sisi kapasitasnya. Dan kalau misalnya kita pakai data Mag ini, kita tuh bisa ngerekam Apple ProRes 4K 60 fps di iPhone pastinya. Nah, seperti yang kalian tahu, networking di MSI itu baru masuk paling 2 atau 3 tahun lah. Pokoknya belum lama banget gue denger ya. Kalau kalian udah lama, mungkin kalian bisa komen mulai kapan dia main di Network Solution. Tapi kali ini gue mau mengenalkan Romi B Series. Dan di sini ada Romi B Lite, terus ada Romi B Pro, terus ada Romi B Max. Bedanya di ketiga device ini, bedanya itu ada di speed Wi-Fi-nya. Kalau yang Lite itu cuma up to 5 Gbps, kalau yang Pro itu up to 11 Gbps, kalau yang Max itu up to 21 Gbps. Dan yang berbeda banget itu tuh dari portnya juga. Kalau portnya di sini ada 1 untuk internet, ada 1, 2, 3, 4 untuk sharing. Terus kalau yang Pro itu ada 1 untuk internet, 3 untuk sharing, dan ini harusnya 1 untuk internet, 2 untuk sharing. Jadi perbedaan itu tuh ada di port dan speed Wi-Fi-nya. Oke, mungkin itu dia tadi hasil keliling-keliling kita di booth-nya MSI. Nah, menurut kalian tuh produk mana yang baru-baru, yang menarik menurut kalian? Kalian mungkin bisa komen aja di bawah. Mungkin gue bakal kasih hadiah GoPay atau OVO lah, uang elektronik 300.000. Yang menurut kalian tuh paling menarik yang baru-baru tuh apa aja? Mungkin ada yang baru-baru yang bisa sama gua. Mungkin kalian bisa drop juga komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saksikan terus video-video Komputek kita, karena kita sekarang masih ada di Taiwan sekitar 1 tahun 7 hari. 1 tahunnya hilangin. Kita ada seminggu di sini, kita mau tahu lah teknologi-teknologi yang dibawa oleh negara Taiwan ini apa, karena kan kebanyakan kan brand-brand yang hadir di sini adalah brand-brand Taiwan. Oke, mungkin sekian dulu kali ini, gua Rodi pamit undur diri, bye bye guys.